Kalian udah pernah dengar cerita satu ini belum? Karena cerita ini tuh creepy banget dan sempat viral pada zamannya. Jadi, pada suatu malam ada seorang pria diserang oleh seorang pemain sepak bola yang tubuhnya besar, lebih dari 2 kali lipat berat badan pria itu. Ketika pria itu terjatuh dan pingsan di trotoar, pandangannya itu perlahan menjadi hitam. Singkat cerita, dia ini ketemulah sama wanita muda, kemudian dia ini menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Gak lama dari situ, istrinya hamil kemudian melahirkan. Sempurna banget lah hidupnya. Punya pekerjaan yang bagus, istri yang cantik, anak-anak yang lucu. Tiap pagi, dia bangun, bekerja, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya. Namun, suatu hari pada saat dia lagi duduk di ruang tamu, matanya ini tertuju pada sebuah lampu di pojok ruangan. Dalam hati dia, ada yang aneh nih. Perspektif lampunya tuh kayak kebalik gitu. Dia merasa seolah-olah dimensi lampunya tuh nggak tepat. Dia terus ngeliatin lampunya, sampai-sampai dia ini terperangkap dalam rasa aneh yang semakin memburuk. Hari demi hari, dia mulai merasa ada yang salah nih. Makin lama, dia semakin terobsesi dengan lampu itu. Sampai akhirnya dia berhenti makan dan hanya duduk terpaku. Sampai suatu hari, istri dan anak-anaknya ini pergi ninggalin dia. Sedangkan dia masih menatap lampu itu. Tapi lama-lama, lampu itu tuh berubah semakin terang, sampai-sampai pandangannya itu putih semua. Suara-suara aneh terdengar dan rasa sakit yang luar biasa mulai muncul. Dan tiba-tiba dia mengatakan, "Gigi saya hilang." dalam sekejap, pria itu terbangun di dunia nyata, tergeletak di trotoar. Orang-orang yang gak dia kenal berkerumun. Kebingungannya ini semakin mendalam. Polisi datang dan membawanya ke rumah sakit. Namun, dia ini masih bingung tuh. Pas dia coba inget-inget lagi kehidupan yang dia jalani, semuanya ini terasa seperti kenangan yang hilang. Istrinya, anak-anaknya, semuanya gak ada. Jadi, semuanya itu adalah kebohongan. Keluarganya, kehidupannya, semua itu nggak nyata, hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya. Kalian ingat nggak momen dimana dia pingsan pas diserang sama pemain sepak bola? Nah, pas dia pingsan itulah, dia masuk ke kehidupan yang sempurna itu. Hari-hari berlalu, pria ini tuh semakin jatuh dalam depresi. Setiap malam, dia ini nangis, berharap bisa bertemu lagi sama istri dan anak-anaknya dalam mimpi. Namun, mereka nggak pernah muncul. Terkadang, dia ini ngelihat sekilas bayangan anaknya. Tapi yang anehnya, lampu itu nggak tahu gimana selalu muncul di mimpinya. Di rumah kalian ada sudut ruangan yang kosong gak sih? Kalau ada, mending diisi barang aja deh. Karena pria satu ini ngalamin kejadian yang menyeramkan tentang sudut ruangan yang kosong. Pada suatu malam, ada seorang pria muda yang baru pindah ke gedung apartemen tua gitu. Tapi pas sampai sana, dia ini ngerasa ada yang aneh. Setiap kali dia memasuki ruang tamu, matanya tuh langsung tertuju pada sudut ruangan. Ada sesuatu yang selalu tampak bergerak di sana. Bayangan gelap yang seakan-akan mengamati gerak-geriknya. Pada awalnya, dia ini berpikir itu hanya imajinasinya aja. Tapi semakin lama, bayangan itu tuh semakin nyata gitu. Suatu malam nih ya, dia ini memutuskan untuk nyalain lampu aja. Dengan harapan itu bisa menghilangkan rasa takutnya. Namun, saat lampu menyala, pria itu malah melihat sesuatu yang hampir membuat pria itu pingsan. Jadi, di sudut ruangan itu, di tempat yang biasanya gelap, ada sosok pria yang berdiri diam, wajahnya gelap ketutupan bayangan gitu, tapi matanya itu jelas banget terbuka lebar, menatap langsung ke arahnya. Sosok pria itu gak bergerak dan gak mengeluarkan suara apapun, hanya berdiri aja gitu ngawasin dia. Creepy banget kan? Pria ini tuh langsung keringet dingin, dan dia langsung berlari keluar dari apartemen itu. Dan dari situ dia ini gak pernah balik lagi. Namun, setiap kali dia menceritakan kisah ini, dia selalu mengingatkan satu hal. Jangan biarkan sudut ruangan itu kosong. Sehari nggak tidur aja udah resah banget ya. Ini malah ada eksperimen tanpa tidur selama 15 hari. Jadi cerita ini tuh berawal pada tahun 1940-an. Ketika seorang ilmuwan Rusia melakukan eksperimen rahasia yang mengerikan. Eksperimen ini melibatkan 5 tahanan yang terpilih, yang dipaksa untuk tinggal dalam ruangan tertutup selama 15 hari tanpa tidur. Dengan harapan buat mempelajari efek kurang tidur yang ekstrim terhadap tubuh manusia. Para tahanan dipaksa untuk tetap terjaga dengan menggunakan gas yang dapat membangunkan mereka gitu. Dan mereka ini diberi makanan agar tetap hidup. Namun, eksperimen ini tuh berubah menjadi mimpi buruk. Pada hari-hari pertama, mereka ini mulai mengalami halusinasi, kebingungan, dan paranoia. Salah satu dari mereka bahkan mulai berbicara dengan suara yang berbeda, mengklaim dirinya ini lebih kuat dari sebelumnya. Hari ke-9, aduh ini ngeri banget sih. Salah satu tahanan mulai menggaruk kulitnya hingga berdarah dan mengeluarkan suara-suara yang gak terbayangkan. Tahanan lain mulai merobek tubuhnya sendiri dengan tangan kosong. Sementara yang lainnya mulai mengikis dinding ruangan
ruangan dengan gigi mereka. Duh, ngebayanginnya aja ngilu banget. Pada hari ke-15, para ilmuwan yang memantau eksperimen itu membuka pintu ruangan dan menemukan kenyataan yang lebih mengerikan. 4 dari 5 tahanan itu udah metong. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Tahanan kelima yang masih hidup hanya dapat berbicara satu kalimat. Lepaskan saya, atau saya akan membunuh kalian semua. Saat mereka mencoba untuk membawa tahanan itu keluar, dia ini mulai berteriak dan melawan dengan kekuatan yang tak terduga, bahkan merobek tubuh seorang ilmuwan hingga metong. Akhirnya eksperimen itu dihentikan. Namun, kisah ini tuh tetap menjadi urban legend yang mengerikan, di mana banyak yang masih percaya kalau eksperimen itu masih dilanjutkan secara diam-diam di tempat lain, dengan eksperimen yang lebih mengerikan daripada sebelumnya.